Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Lia Misliah, Halimatus Sya'diyah, dan Sifa Pauziah. Langsung saja kami akan membahas tentang strategi riset top supplier yang support. Apa sih supplier? Supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu ke perorangan atau perusahaan, agar bisa dijadikan produk barang atau jasa yang matang. Nah, para ahli juga berpendapat bahwa supplier merupakan suatu perusahaan atau perorangan yang menjual bahan mentah yang diperlukan oleh perusahaan lain agar bisa diolah menjadi suatu produk yang siap dijual. Ada 6 kriteria top supplier. Yang pertama, boleh dropship atau order via WA, kemudian sudah berjualan lebih dari 1 tahun, pengirimannya cepat, sudah menjual lebih dari 1000 produk, variannya banyak, serta mempunyai marketplace. Nah, perbedaan non-COD dan COD. Non-COD yaitu proses pemesanan barang dari buyer ke seller di marketplace, di mana buyer langsung membayar di awal. Sistem ini bisa dibilang ada uang, ada barang. Nah, ini sistem awal yang dibangun oleh marketplace. Pembeli harus bayar dulu, baru barang bisa dikirim. Sedangkan COD adalah kita bisa membayar setelah barang diterimanya. Nah, selanjutnya apa sih itu dropship regular job? Nah, sistem dropship di mana supplier mengirim barang ke ekspedisi dengan membayar ongkir dan langsung mendapatkan bukti resi pengiriman secara otomatis. Sedangkan job artinya ialah JNE online booking. Sistem ini juga diadopsi oleh ekspedisi lain. Selanjutnya, sistem ini familiar dengan sebutan online booking. Audio Jungle. Selanjutnya akan dibahas oleh Selanjutnya yaitu bagaimana sih proses dropship cashless. Dari namanya saja sudah cashless, artinya pembayaran non tunai. Sebuah sistem di mana supplier mengirim barang ke ekspedisi tanpa membayar ongkir. Maksudnya itu, si supplier tidak perlu membayar uang fisik alias tunai. Dropship regular job, dan cashless. Yang pertama ada pengertian dari dropship. Dropship itu merupakan aktivitas jual beli barang yang dilakukan tanpa stok barang. Yang kedua ada dropship regular job. Dropship regular job adalah sistem dropship di mana supplier mengirim barang ke ekspedisi dengan membayar ongkir. Dan yang ketiga ada cashless. Cashless yaitu sistem pembayaran non tunai. Inilah yang sekarang diadaptasi oleh pihak ekspedisi. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelayanan. Selanjutnya ada karakteristik produk berdasarkan tingkat repeat ordernya. Di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama produk musiman, yang kedua ada produk trending, yang terakhir ada produk evergreen. Professional online trainer yaitu menjadikan aktivitas online sebagai pekerjaan tambahan, bukan sampingan. Seorang online trainer memiliki alokasi waktu khusus untuk jualan online. Selanjutnya, menjadikan rumah seolah-olah kantor cabang brand produk yang kita jual. Maka hendaknya memiliki ruangan khusus dan meja kerja khusus, sehingga mengurangi distraksi yang akan terjadi. Dan yang terakhir, menghadirkan atmosfer kerja kantoran terhadap pekerja aktivitas jualan online. List pekerjaan harian, daily activity, disiplin waktu, reward, dan punishment. Materi selanjutnya yaitu buyer persona. Apa yang dimaksud dengan buyer persona?
Buyer persona adalah orang fiktif yang sengaja diciptakan dengan karakteristik tertentu sebagai target konsumen. Apa saja yang termasuk dalam buyer persona? Nah, data pribadi seperti nama, jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, status pekerjaan, besar penghasilan, lalu status yaitu usia anak bila ada, dan lain-lain. Lalu ada tingkah laku seperti hobi, makan dan minuman favorit, hal yang disukai, akun sosial media. Lalu ada forum online yang diikuti perilaku saat berbelanja. 5 kunci larisnya penjualan. Yang pertama yaitu penjualnya. Siapa yang menjual akan menentukan seberapa besar closing kita saat menjual. Yang kedua yaitu produknya. Jika Anda memiliki penjual yang handal, tapi produknya tidak memuaskan pelanggan, mungkin saat Anda menjual untuk pertama kalinya akan closing atau mencapai target, tapi tidak akan merepeat order karena tahu produk Anda jelek. Yang ketiga yaitu penawarannya. Bentuk penawaran yang disampaikan oleh penjual kepada pembeli merupakan suatu hal yang sangat penting. Yang keempat yaitu pembelinya. Kalau penjualnya jago, penawarannya menarik, tapi pembelinya tidak mempunyai uang, ya maka percuma. Maka kita sebagai penjual harus bisa menentukan target untuk menjual, mempromosikan barang yang kita tawarkan. Yang kelima yaitu ridhonya atau ridho Allah. Karena penjualan bagus, produknya bagus, penawarannya jago, dan pembelinya juga sudah tepat sasaran, tetapi jika Allah belum berkehendak atau belum ridho, maka semua itu tidak akan ada hasilnya. Konsep marketing langit yaitu yang pertama konsep rezeki. Awal mula rezeki datang membahagiakan manusia yang lain, membahagiakan Tuhannya, karena rezeki itu bergerak. Yang kedua yaitu ada amalan penarik rezeki, yaitu ada sholat awal waktu, berbakti kepada orang tua, sedekah, duha, tahajud, istighfar, dan silaturahmi. Karena semua itu adalah salah satu jalan untuk mempermudah rezeki kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang-kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.